Hamas diminta untuk melucuti senjata sebagai syarat perjanjian gencatan senjata dengan Israel di Gaza. Ya, dalam proposal gencatan senjata baru dari Mesir menyerukan agar Hamas melucuti senjata. Namun Hamas juga memberi syarat kepada Israel. Syarat apa yang diminta Hamas ke Israel? Dan apakah Hamas bersedia untuk meletakkan senjatanya demi mengakhiri perang di Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Seorang pejabat senior Hamas yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Hamas telah menerima proposal gencatan senjata baru dari Mesir. Namun, pihak Mesir menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai dengan Israel kecuali jika Hamas meletakkan senjatanya. Artinya, Israel baru mau menyepakati gencatan senjata jika Hamas melucuti senjata mereka. Pejabat itu pun menyebut delegasi negosiasi dari Hamas terkejut dengan proposal yang disampaikan Mesir itu. Menurut pejabat tersebut, Hamas tetap pada posisinya bahwa setiap kesepakatan harus berpusat pada penghentian perang Israel di Gaza dan penarikan Israel dari daerah kantong Palestina. Pejabat itu menambahkan, senjata Hamas tidak akan dibahas. Hamas menilai kunci untuk mencapai kesepakatan adalah penarikan mundur Israel secara penuh dan mengakhiri perang di Gaza, bukan dengan melucuti senjata Hamas. Israel memang telah berulang kali menegaskan bahwa Hamas harus dikalahkan, termasuk dilucuti senjatanya agar perang berakhir. Namun Hamas menolak proposal gencatan senjata yang disampaikan oleh Mesir itu yang mengharuskan Hamas untuk melucuti senjatanya. Usulan Mesir itu mencakup gencatan senjata selama 45 hari yang akan melihat pembebasan tawanan Israel yang tersisa dengan imbalan masuknya makanan dan bahan-bahan untuk tempat tinggal ke Gaza. Sementara itu, Mesir dan Qatar sebagai negosiator menekankan perlunya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendesak kepada warga sipil dan mendukung upaya rekonstruksi di Gaza. Hal itu sangat dibutuhkan di Gaza setelah keputusan Israel untuk memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut pada awal Maret 2025 dan adanya peringatan akan terjadinya kelaparan. Putaran terakhir perundingan di Kairo, Mesir untuk mengembalikan gencatan senjata Gaza yang telah mati dan membebaskan sandera Israel berakhir tanpa terobosan yang jelas. Pasalnya, Hamas tetap pada pendiriannya bahwa kesepakatan apapun harus mengarah pada penghentian perang di Gaza. Hamas telah mengesampingkan usulan apapun untuk meletakkan senjata. Sementara Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas ditumpas. Namun terlepas dari ketidaksepakatan mendasar tersebut, dilaporkan sebuah delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khalil Al-Hayya telah menunjukkan beberapa fleksibilitas mengenai berapa banyak sandera yang dapat dibebaskan sebagai imbalan atas tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel jika gencatan senjata diperpanjang. Sebuah sumber di Mesir juga mengatakan, proposal terbaru untuk memperpanjang gencatan senjata akan membuat Hamas membebaskan lebih banyak sandera. Saat ini, 59 sandera Israel masih berada di tangan para militan Hamas. Israel meyakini bahwa 24 diantaranya masih hidup. Menteri Israel Ze'ev Elkin, anggota Kabinet Keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan pada Senin 14 April 2025, Israel mengupayakan pembebasan sekitar 10 sandera. Jumlah itu meningkat dari persetujuan Hamas sebelumnya untuk membebaskan 5 sandera. Di sisi lain, sumber dari Mesir menyebut Hamas telah meminta lebih banyak waktu untuk menanggapi proposal terbaru dari Mesir tersebut. Sejak Israel memulai kembali kampanye militer mereka pada Maret 2025, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 1.600 warga Palestina. Korban kebanyakan adalah warga sipil. Serangan Israel itu pun mengusir ratusan ribu orang, merebut sebagian wilayah dan memberlakukan blokade total terhadap semua pasokan ke seluruh daerah kantong tersebut.
Kantor media pemerintah Gaza pun menuduh Israel memberlakukan kebijakan kelaparan sistematik terhadap warga Palestina. Warga Palestina mengatakan bahwa gelombang serangan Israel sejak runtuhnya gencatan senjata merupakan salah satu yang paling mematikan dan paling intens selama perang. Serangan itu menghantam penduduk yang kelelahan dan bertahan di reruntuhan daerah kantong Palestina. Di Jabalia, sebuah komunitas di tepi utara Gaza, dan para petugas penyelamat dengan rompi oranye berusaha menghancurkan beton dengan palu godam untuk menemukan mayat-mayat yang terkubur di bawah bangunan yang runtuh akibat serangan Israel. Sementara di Khan Younis di selatan, sebuah kamp tenda-tenda darurat telah hancur menjadi tumpukan puing-puing akibat serangan udara. Militer Israel bahkan mengumumkan pembentukan koridor baru untuk memutus Rafah, kota paling selatan di Gaza, dari wilayah lainnya. Hal itu pun meningkatkan kekhawatiran bahwa Israel mungkin ingin mencaplok wilayah tersebut. Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, militer Israel telah menewaskan sedikitnya 50.983 warga Palestina di Gaza. Ribuan lainnya hilang dan diduga tewas di bawah reruntuhan. Di sisi lain, saat Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bertemu di Doha Minggu 13 April 2025, sumber Mesir mengatakan el-Sisi telah meminta jaminan internasional tambahan untuk kesepakatan gencatan senjata di luar yang disediakan oleh Mesir dan Qatar sendiri. Pemimpin Qatar dan Mesir juga memperbarui dukungan untuk gencatan senjata dan rencana rekonstruksi Gaza yang didukung oleh Arab. Kedua negara juga mengumumkan niat mereka untuk menyelenggarakan sebuah konferensi internasional di Mesir bekerjasama dengan mitra regional dan internasional. Hal itu untuk mengkoordinasikan upaya-upaya kemanusiaan dan pembangunan serta memastikan peningkatan kondisi kehidupan bagi rakyat Palestina di jalur Gaza. Mesir dan Qatar sebagai perantara utama dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang di jalur Gaza telah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi kekerasan dan kematian di wilayah Palestina yang dikepung dan dibombardir Israel. Kedua negara pun menekankan upaya berkelanjutan untuk mencapai gencatan senjata. Ya, Hamas tetap pada pendiriannya dengan menolak untuk melucuti senjata. Hamas meminta Israel lah yang harus menarik pasukannya dari Gaza dan menghentikan serangan di jalur Gaza. Namun Israel juga tetap pada egonya untuk menumpas Hamas agar tidak lagi berkuasa di Gaza. Ikuti terus berita update dan menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.